Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dio Aji Saputro. Saya akan membagikan materi yang berjudul hardware dan software pada komputer. Oke, langsung saja. Pengertian hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Lalu fungsi hardware. Yang pertama, mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang kedua, menerima output, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Yang ketiga, memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling menghubungi antara output input. Yang keempat, menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Itulah beberapa fungsi perangkat keras komputer atau disebut dengan hardware. Lalu jenis-jenis hardware. Yang pertama, perangkat input. Salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Berikut beberapa contoh hardware tersebut. Yang pertama, mouse, keyboard, scan. Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Lalu ada keyboard, jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Yang ketiga, scanner, berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya, ada banyak orang yang memerlukan untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan hanya tanda tangan dan stempel. Ini adalah gambar-gambar input. Ada mouse, keyboard, scanner. Lalu yang kedua, perangkat output. Merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses, misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Lalu ini monitor merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Umumnya pekerjaan tersebut berhubungan dengan dokumen maupun data. Lalu printer, salah satu jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang diinginkan. Lalu ada LCD proyektor, perangkat keras yang berguna untuk memudahkan Anda dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dari komputer. Hal ini berarti saat menggunakan proyektor LCD Anda bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas. Ini adalah gambar-gambar perangkat output, printer, proyektor, dan yang ketiga, perangkat proses. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan sejenisnya. CPU merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol suatu proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi, pengolahan,
sampai menghasilkan output yang diinginkan. Lalu VGA, perangkat yang berfungsi untuk mengolah maupun memproses data grafis sehingga hasilnya nanti dapat Anda tampilkan pada layar komputer. Yang ketiga, RAM, merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Ini adalah gambar perangkat proses. Tadi ada CPU, RAM, VGA. Yang keempat, perangkat untuk penyimpanan. Storage disk atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer seperti hard disk, flash disk, optical disk. Hard disk merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Lalu flash disk merupakan alat menyimpan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk ini sendiri bisa Anda pakai untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer lainnya. Ketiga, optical disk merupakan media penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya optical disk di sini merupakan CD atau DVD digital atau disebut dengan flash disk. Gambar perangkat penyimpanan yang tadi, flash disk, DVD, hard disk. Yang kelima, perangkat tambahan. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalani perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang digunakan dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Salah satu contoh adalah modem. Modem di sini dapat Anda gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sinyal analog menjadi sinyal digital. Lalu ke software, pengertian software. Software adalah data yang diproses, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik atau bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang program atau orang yang ahli bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin atau hardware perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personel komputer atau disebut CPU. Berapa fungsi software? Yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerima dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Pembagian software. Yang pertama, sistem operasi. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh unsur pada CPU, sehingga perintah unsur tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua, bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contoh, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam sebuah bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga, program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya
sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satunya contoh adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Jenis-jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama, firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua, freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Kan tetapi kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Yang ketiga, adware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh secara digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan komputer dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Lalu ada open source, yakni jenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda juga bisa mengubah, meningkatkan hingga menyebarluaskannya. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL. Lalu malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Perangkat lunak ataupun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peleden, clearance, atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada termasuk virus komputer. Lalu ada shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Anda bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu pengguna yang terbatas. Contoh software. Yang pertama, Microsoft Word. Software yang satu ini biasa Anda gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang kedua, Microsoft PowerPoint. Software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Anda bisa menggunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, Micro Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word, perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang keempat, Mozilla Firefox, sebuah software yang digunakan yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa Anda ketahui. Seperti inilah gambar-gambarnya, aplikasinya. Ada PowerPoint, Word, Excel, dan Mozilla. Sekian materi dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang jelas atau salah. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.